Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan terus akan memberkati kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan akan bawa gereja kita bersama-sama untuk kita akan kembali kepada kasih-Nya. Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari siapkan hatinya untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami menerima mujizat yang terbaik dari Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami mengalami Tuhan. Urapi kami, penuhi kami. Roh Kudus, mari bawa seluruh kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Kami rindu ya berjumpa dengan Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu biarlah ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Engkau lawat kami semua ya Tuhan. Biarlah bawa kami masuk ke dalam anugerah kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpin ya Tuhan kami semua. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukur. Sembah Dia, katakan Tuhan Engkau baik selama-lamanya. Kami percaya untuk kasih-Mu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Yesus Engkau baik selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami lebih lagi. Hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Berkati kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu
tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan, ku pegang teguh, haleluya. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sembah Dia. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sekali lagi dari awal katakan, ku yakin akan firman-Mu. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan, ku pegang teguh, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Sembah Dia, haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan, Yesus, 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 ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Yesus, 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 ku percaya mujizat ada. Tempat ini ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, Yesus, kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kami melihat ya Tuhan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Mari Tuhan Yesus, jamah umat-Umat-Mu, lawat kami semua ya Tuhan. Kami percaya untuk setiap janji firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan-Mu, sembah Dia. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya
disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Sekali lagi, haleluya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya untuk janji Tuhan dalam hidupmu. Mari mulai sembah Dia, perkatakan firman Tuhan bahwa Dia baik, Dialah Tuhan, Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami sembah Tuhan, mujizat-Mu tetap ada bagi kami, ya Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini umat-umat-Mu, ya Tuhan. Yesus, Engkau baik. Setiap janji firman-Mu, ya Tuhan, mengubahkan hidup kami. Yesus Tuhan, haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya kami punya Tuhan yang baik bagi kami. Haleluya. Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Yesus, Engkau luar biasa bagi kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Oh, haleluya Tuhan. Kita dalam bayar syada dalam. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam baktan dalam bayar syada dalam Kira dalam bayar syada dalam. Kasih-Mu mengalir, ya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami, ya. Oh, dalam bayar syada dalam bayar syada dalam bayar syada dalam. Oh, dalam bayar syada dalam. Ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari dari awal katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan.
indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Oh, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sepanjang kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering.
bisa percaya akan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan tahu keadaan setiap anak-anak-Mu, kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih yang melenyapkan ketakutan. Kasih yang menguatkan, menyegarkan, memberikan kekuatan yang baru. Kasih yang menggerakkan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami satu persatu ya Bapa. Tuhan kuatkan, teguhkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Aku berterus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Ya Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudaraku, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang bagaimana hidup dalam mujizat pemeliharaan Tuhan. Nah ini penting saudara sebagai orang percaya, saya ingin dalam minggu ini kita merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita baca Alkitabnya dari Ayub pasal 10 ayat 12 saudara. Ini daripada pernyataan Ayub saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Jadi ini saudaraku, Ayub berkata bahwa hidup dan kasih setia Tuhan berikan kepada kita dan pemeliharaan Tuhan itu yang menjaga nyawa kita. Jadi pemeliharaan Tuhan ya. Yang berikutnya di dalam perjanjian baru saya ingin ajak kita baca sama-sama apa yang Tuhan katakan tentang pemeliharaan. Saudara, kita lihat Matius 6 ayat 25 sampai 26, Saudara. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Katakan amin. Nah, Tuhan katakan pandanglah burung-burung di udara. Saudara, di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Saya melihat saudara salah satu berkat atau berkat pertama ya saudaraku yang diberikan Tuhan ya kan kepada orang yang berlindung dalam pemeliharaan Tuhan, berlindung dalam hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur 91 saudara. Ya, di dalam Mazmur 91 itu dikatakan begini saudaraku, ayat yang ketiga, ya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara, burung tuh kalau udah masuk jerat nggak bisa keluar. Nah, Tuhan janji, ya saudara, dikatakan dalam ayat yang pertama Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ketika saudara buat pernyataan, ya kita buat pernyataan bahwa perlindungan kita, pemeliharaan kita itu datangnya dari Tuhan, maka saudara janji Tuhan, ya kan, akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sungguh dialah, maksud dialah itu Tuhan, yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Nah ayat ini saudaraku, ini bicara kuat pada waktu masa-masa COVID tahun 2020 kepada saya secara pribadi. Seperti Tuhan ngomong gini, sepanjang kamu terus ada di hadirat Tuhan, pikiran kamu penuh diperbarui tiap hari dengan firman Tuhan.
Maka Tuhan bilang, ya kan, aku akan lepaskan kamu dari jerat penangkap burung. Apa jerat penangkap burung? Roh kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan. Ya kan, cukup gak nih buat hidup? Cukup gak nih bisa makan? Saya sebagai pemimpin di gereja, cukup gak nih untuk membiayai kegiatan gereja, membiayai daripada yang namanya gaji-gaji, semua yang ada di gereja. Tuhan bilang sepanjang kamu, ya kan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka berkat pertama yang datang adalah apa? Tuhan akan angkat atau ganti kekhawatiran kita. Saudara, dengan apa? Kasih. Katakan amin, dengan kasih. Karena kasih ini yang melenyapkan ketakutan. Artinya apa, saudara? Kasih dan begini. Kita percaya, ya kan, karena Tuhan yang mengasihi kita, pasti Tuhan itu akan memelihara kita, melindungi kita, dan mencukupi kehidupan kita. Katakan amin. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu. Ya kan, soal makanan dan soal tubuh, soal penyakit, saudara. Nah ini, ya kan, Tuhan bilang, ya kan, aku akan melepaskan kamu dari penyakit sampar. Kita terjemahan penyakit sampar tuh bicara tentang COVID, ya, saudaraku ya. Ya itu yang satu janji bahwa oke, Tuhan terima kasih saya nih diluputkanlah dari COVID. Dan oleh anugerah Tuhan saya dan sekeluarga saudara sampai hari ini ya kan dilindungi Tuhan dari COVID. Jadi ini janji Tuhan ini benar-benar nyata. Katakan amin. Ya ini yang ternyata. Nah sekarang saya ingin bagikan begini saudaraku ya. Ya poin pentingnya adalah tiap hari saudara dan saya harus bertumbuh dalam pengenalan. Kita bertumbuh untuk mengenal ya kan, bertumbuh mengenal akan kasih Tuhan yang makin dalam, makin dalam, makin dalam. Semakin kita mengenal kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan, semakin kita bisa percaya kepada apa? Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Katakan amin. Nah, saya secara cepat ingin sharingkan tentang ini saudaraku. Kalau Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, kalau Tuhan mau cukupi kita dan berkati kita, Tuhan akan pakai 4 tangan. Ada 4 jenis tangan yang Tuhan akan pakai dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan memelihara kita melalui tangan manusia. Sejujurnya kita mau bilang terima kasih sama papa mama. Ya, mungkin juga untuk nenek dan kakek. Karena apa? Ya kan di masa-masa pertumbuhan, ya kan Tuhan pelihara hidup kita melalui orang tua kita. Betul saudaraku? Waktu kita keluar dari kandungan mama, ya kan papa mama yang pelihara itu tangan manusia. Ya kan tangan manusia itu kita harus jujur saudaraku. Mama kenapa kita harus menghormati orang tua? Lalu saudaraku Tuhan juga kasih kita tugas. Pada waktu papa mama inilah tua, sudah tidak bisa lagi memberi nafkah atau dan lain sebagainya. Ya kan papa mama ini dipelihara Tuhan lewat tangan manusia yang namanya ya kita sebagai anaknya. Saudara bisa sini katakan amin. Yusuf saudara memelihara Yakub ayahnya yang sudah tua. Dan juga saudara-saudaranya ketika mereka mengalami kelaparan di tanah Kanaan. Coba kita buka Alkitab kita. Kejadian 45 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-12 kita baca sama-sama saudaraku. Dan Yusuf memelihara siapa? Ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Katakan amin. Jadi Tuhan bisa memelihara kita melalui tangan manusia. Bahkan sekalipun orang tua kita tidak mau memelihara kita, Tuhan bisa pakai orang. Saudara siapapun untuk pelihara kita. Saudara yang percaya katakan amin. Saya ngalami itu. Dalam masa-masa pertumbuhan kecil saya tidak bisa buat apa-apa. Dan Tuhan pakai saudara keluarga, saudara kami. Saudara ini yang penting, saudara ini yang pertama kita percaya. Jadi
Walaupun kita pelihara orang tua, itu sebenarnya ada tangan Tuhan yang pakai orang tua kita. Nah sekarang setelah kita sudah dewasa, orang tua kita sudah tua, nah Tuhan juga mau pakai kita. Pelihara daripada orang-orang yang ada sekitar kita, orang tua kita, saudara dan lain sebagainya. Itu tangan yang pertama. Jadi saudara gak usah khawatir, Tuhan bisa pakai manusia, ya kan, tangan manusia untuk memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oh mungkin beberapa bilang, aku nih single ya. Single dan sudah tua. Siapa yang pelihara saya? Jangan takut. Yang penting dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih penugasan tangan manusia yang mana. Yang akan melihara hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuh poinnya walaupun kita punya anak. Jangan bergantung kepada manusia. Bisa saja saudara Tuhan kan kasih penugasan kepada orang lain. Untuk memelihara kita. Yang Tuhan mau adalah percaya. Ada tangan Tuhan. Yang Tuhan bisa pakai tangan manusia. Untuk memelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Yang kedua adalah Tuhan bisa memelihara dan melindungi kita. Melalui tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan sendiri. Itu tangan yang ajaib. Keluaran 1 ayat 8 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat ini saudara itu nyentuh hati saya. Kenapa? Ini bicara tentang Yusuf orang hebat. Yusuf luar biasa. Hatinya mulia dan lain sebagainya. Tetapi satu kekurangan Yusuf kalau kita baca ayat ini. Dia tidak bikin kaderisasi. Dia tidak bikin kaderisasi. Dia tidak memikirkan kelanjutan. Supaya bangsa Israel tetap dihormati di hadapan raja. Jadi Israel ini dihormati karena Yusuf. Karena Yusuf berjasa. Yusuf bisa menyelesaikan masalah Mesir. Saudaraku, saudara dan saya, kita semua dihormati. Karena kita bisa menyelesaikan masalah. Bukan bikin masalah. Amin. Nah ini poinnya, tapi dia gak buat kaderisasi dari keluarganya. Untuk menjadi orang yang sehebat dia, setangguh dia. Sehingga Alkitab katakan saudara, muncul raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak kenal Yusuf. Siapa Yusuf? Mestinya ada Yusuf baru. Kita sudah belajar minggu yang lalu tentang hikmat daripada apa saudara? Hikmat Tuhan melalui semua tentang kita harus memikirkan kelanjutan, keberlangsungan daripada apa? Hidup kita. Untuk hidup kekal, kelangsungan daripada pelayanan, kelangsungan daripada bisnis saudara dan lain sebagainya. Di sini pentingnya pemuritan, pengkaderan. Saudara Yesus. Nah, saudara Yesus. Nah, rupanya Tuhan izinkan ini juga sih. Ya, bahwa bangsa Israel tidak dapat terus-menerus bergantung kepada satu orang yang bernama Yusuf. Lalu muncul raja baru yang tidak kenal. Akhirnya apa saudara? Karena gak tahu raja ini berlaku kejam. Orang Israel dijadikan budak oleh raja Mesir atau Firaun di sini. Nah saudara, karena mereka sudah mengerang, sakit, tidak tahan dengan perbudakan, mereka berdoa. Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang daripada bangsa Israel. Akhirnya saudara, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu dalam perjalanannya saudaraku menuju tanah perjanjian, Tuhan memelihara mereka bukan dengan tangan manusia, tapi dengan tangan Tuhan sendiri. Tuhan memberi mereka makan, makanan yang berasal dari sana, dari surga, yaitu namanya mana, saudaraku. Mereka makan, saudara ya. Di dalam Keluaran 16 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit, dari sorga, hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Perhatikan, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi tangan Tuhan memelihara bangsa Israel menurut atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka saja, tidak bisa lebih saudaraku. Tidak bisa disimpan, karena itu akan cair. Kata cairlah, mana itu tanda bahwa ketika tangan Tuhan memelihara kita langsung,
biasanya pemeliharaan itu hanya cukup buat kita. Hanya cukup buat kita. Kalau hidup saudara pada, aduh ini hanya cukup untuk kami, untuk saya aja. Itu pasti tangan Tuhan yang bekerja. Katakan amin saudara. Nah seperti Tuhan juga bisa memelihara di masa kelaparan. Saudara, ya kan? Tuhan ingin memelihara langsung dari tangannya, yaitu Nabi Elia. Kelaparan 3,5 tahun, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Dahsyat ya saudaraku. Nah Alkitab katakan ya kan, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Nabi Elia. Dan Nabi Elia minum dari sungai itu. Tangan Tuhan bekerja saudaraku. Ya kan, langsung memelihara Elia. Saya berdoa ada tangan Tuhan yang bekerja di hidup saudara. Cara yang ajaib kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ya kan, tak tersembunyi kuasa Allah. Tuhan bisa tolong kita lewat tangan manusia, lewat tangan yang tidak kelihatan. Tangan Tuhan bicara tangan yang tidak kelihatan. Yang ketiga, tangan yang kelihatan lagi. Tuhan bisa pelihara kita melalui apa? Tangan kita sendiri. Ini kelihatan tangannya. Saudaraku, ya, tangan kita sendiri. Setelah bangsa Israel bersama Yosua saudara tiba di tanah perjanjian. Alkitab katakan dalam Yosua 5 ayat 12. Coba kita lihat saudara. 1, 2, 3. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi mereka makan dari apa yang mereka kerjakan. Jadi tangan mereka. Nah ini tidak hasilnya tergantung dari tangan kita. Kita mau kerjanya bagaimana? Semakin rajin tidak hanya cukup buat kita. Tapi kita bisa memberi kepada yang lain. Berbagi kepada yang lain. Saudara, jadi Tuhan pelihara kita itu lewat apa? Tangan kita. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus, saudara, memberikan nasihat kepada orang Kristen. Rupanya ada banyak orang Kristen, saudara, senang dengan doa, dengan firman Tuhan, tetapi malas kerjanya. Ditegur saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Saudara, sini ya. Ini kan Tesalonika, Filipi, saudara, itu kan jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi adalah penyebab-penyebab kemiskinan. Ini kan jemaat yang kurang. Salah satunya karena mereka tidak bekerja. Nah itu teguran untuk jemaat Filipi. Coba kita lihat sana. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, apa? Janganlah ia makan. Jadi ini saudara, nasihat Paulus sampai hari ini untuk gereja-gereja pada waktu itu jemaat itu kan di Eropa saudara ya. Untuk orang-orang di Eropa. Makanya kenapa saudaraku? Saudara tahu budaya Eropa gini. Kalau kita mau datang ke rumah dia. Pas jam makan. Saudaraku, dia cuma mau makan untuk kita. Kalau kita kan orang Indonesia, oh pas jam makan, ya udah datang aja dah, nanti makan bareng-bareng sama kita gitu. Oh dia enggak ada. Ya kan? Dia makan siapin untuk dirinya. Nah kan, ini saya mau makan dulu, ya kan? Kamu bisa tunggu di depan atau di kamar. Ini kan katanya itu. Dia gak siapkan katanya kan. Kenapa? Ya kalau kita makan dari apa hasil kerja kita. Ini saya diskusi sama beberapa teman yang orang dia di sana udah, oh sampai kayak gitu ya, iya. Kalau kita kan kalau orang timur, khususnya orang Indonesia ya kan, sudahlah makan, ayo makan, ya kan kita. Kalau restoran kita yang bayarin, satu bayarin. Ya kan itu beda yang barat. Ini rupanya dasarnya di sini. Kalau ada seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia diberi makan. Jangan. Wong dia malas, bukan hasil dia, jangan. Gitu saudara. Nah ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Zaman sekarang nih ngomongin politik terus. Siapa capres main itu kan. Dari pagi sampai sore gitu saudara. Nah ini nanti tidak tertib hidupnya nih. Saudara ya ngomong-ngomong yang gak guna. Jangan
orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Itu loh saudara dasarnya. Kenapa bayar masing-masing? Makan makanannya sendiri, nggak ganggu orang. Katakan amin. Intinya jangan ganggu orang. Kalau mau memberi, beri ke orang. Tapi jangan ambil makanan orang. Itu konsepnya rupanya saudara. Saudara mau bekerja, amin. Saya harus kerja keras. Kita orang Kristen harus kerja. Mau jadi pendeta pun kami kerja keras. Supaya banyak, ya kan, kebaikan yang kita bisa, berikan kepada banyak orang. Katakan amin. Banyak pelayanan atau kebaikan. Siapapun itu harus kerja keras, saudara. Karena hidup kita ini kita nggak bisa. Maksudnya gini, kita nggak bisa numpang makan gitu. Nggak ada istilah numpang makan. Ini Tuhan mau kita berbuah. Katakan amin. Ya. Nah, saudara lihat ini tangan manusia. Saya mau bicara tentang kalau saudara siap Tuhan. Tuhan pakai tangan saya untuk pelihara hidup saya dan juga pelihara banyak orang. Saya siap. Tapi caranya gimana? Ini ada di Alkitab. Kita tahu kisah daripada Ishak. Saudara tahu Ishak? Ishak mengalami masa kelaparan besar. Tuhan pelihara hidup Ishak di masa kelaparan. Yang saudara, bukan lewat tangan manusia. Bukan lewat tangan Tuhan. Saudaraku, langsung dia gak usah kerja. Kan bangsa Israel waktu dipelihara Tuhan dengan tangan Tuhan. Bangsa Israel gak usah kerja. Tungguin aja pagi-pagi untuk pungut. Kerjanya cuma mungut saudaraku. Kalau Elia mungkin gak usah kerja, tidur ya nganga. Lalu datang. Tapi ini ada saudaraku tangan manusia, Tuhan mau kita pakai manusia. Tapi kita kerja nanti tangan Tuhan akan bekerja. Di masa kelaparan Tuhan pelihara Ishak. Tapi harus kamu kerja, tanganku harus kerja. Nanti ada tanganku yang tidak kelihatan akan memberikan hasil yang jauh lebih banyak daripada kamu kerja dan tanpa melibatkan tangan Tuhan. Amin. Pasti Ishak sudah bekerja dan tidak ada hasil. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bilang kamu gak boleh pergi ke Mesir. Kamu tetaplah di tanah perjanjian, tanah Kanaan ini. Lalu Alkitab katakan di dalam Kejadian 12 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Jadi kerja dia. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat berapa? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi saudara sini. Tanahnya sama. Kebunnya kebun Ishak. Gak mungkin dia nabur di kebun orang. Di tanah orang. Yang sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku. Sebelum dia dapat firman Tuhan. Tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, makanya dia mau pergi ke Mesir. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia dapat firman Tuhan, tetap di sini. Dia lakukan firman. Alkitab katakan Ishak diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dekat Tuhan, yang punya firman dan mau lakukan firman. Yang percaya katakan amin. Di perjanjian lama itu Ishak. Di perjanjian baru ada juga. Tuhan pelihara seseorang lewat tangan dia. Dan dengan tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Siapa namanya? Simon Petrus. Kita sudah tahu cerita ini di dalam Lukas pasal 5. Bahwa Simon Petrus sudah semalam-malaman dia bekerja. Di danau Tiberias untuk cari ikan. 1 ekor ikan pun dia tidak dapat. Lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yesus pinjam perahunya untuk berkhotbah. Dia dengar firman Tuhan. Saudaraku, Yesus berkhotbah. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, Lukas 5 ayat 4. Saudara, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku, lalu Alkitab katakan, saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menebar jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Katakan amin. Jadi Tuhan bisa pelihara hidup kita lewat apa? Tangan kita. Bagaimana tangan kita bisa bekerja memelihara hidup kita?
Ya kan? Caranya adalah saudara dan saya harus menjadi orang yang mau berdoa, mau bergaul dengan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan, firman-Nya ini apa. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Katakan amin saudara. Ya kan? Ya, ini penting. Saudara harus bekerja untuk memelihara hidup daripada hidup saudara dan keluarga saudara. Mudah-mudahan Tuhan izinkan kita bisa memelihara banyak keluarga untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Ya, anugerah saudaraku. Yang keempat, yang terakhir saudaraku. Bagaimana ada tangan yang keempat di mana Tuhan bisa pelihara kita dengan tangan yang keempat. Namanya apa saudara? Tuhan memelihara kita, ya kan? Melalui tangan siapa? Tangan musuh. Tangan musuh. Ya. Tuhan bisa pakai. Ini yang namanya mujizat, saudaraku. Saudara tahu bahwa Raja Mesir atau Firaun itu memusuhi daripada bangsa Israel. Boleh dikata bahwa Firaun dan Mesir, orang Mesir itu musuh. Memusuhi orang Israel. Tetapi Tuhan bisa pakai saudara, putri Firaun untuk memelihara daripada Musa yang adalah orang Yahudi. Saudara, membesarkan yang pada akhirnya Musa menjadi pemimpin yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Katakan amin. Coba kita baca Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Bayang saudara, dia nyusuin anaknya, tetapi dia dapat upah. Karena anak ini dipelihara oleh Tuhan, pakai tangan musuh untuk pelihara anak ini. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara percaya nggak Tuhan bisa memelihara saudara melalui tangan musuh? Saudara percaya bahwa Tuhan bisa memberkati saudara, ya kan? Melalui musuh-musuh saudara. Saya percaya itu. Karena ada ayatnya begini saudara. Amsal 16 ayat 7. Ini yang lebih jelas lagi. Saya percaya musuh ini mantan ya. Mantan musuh. Karena kita tidak pernah, dia boleh memusuhi kita. Pernah punya masalah. Tetapi kita nggak pernah, kita sudah kita mengasihi dia. Kita memberkati dia. Kita mengampuni dia. Saudaraku, ya istilahnya kita mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita mau hidup dengan standar rohani yang lebih tinggi. Makanya Tuhan berkenan kepada kita. Alkitab katakan apa saudara? Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Katakan amin. Kalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, berkenan. Tuhan berkenan gak kalau kita yang saudara menolak untuk menjadi tersinggung, benci dan marah? Berkenan, itu tindakan iman. Tuhan berkenan gak kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, musuh kita? Berkenan. Katakan amin. Tuhan berkenan gak kalau kita ya kan, menolak untuk membicarakan terus menerus kejahatan musuh kita? Berkenan. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan damaikan kita. Kita aja udah damai sama dia. Saudara, untuk bisa lakukan hal-hal yang seperti ini, itu pasti kan karya Tuhan. Katakan amin. Karena kita gak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Saya percaya saudaraku, ada banyak orang-orang yang kita berpikir, ini dulu musuh saya. Tapi sekarang dia adalah orang yang paling memberkati saya. Saudara percaya, katakan amin. Ini orang musuh saya. Ya kan, dulu musuh saya, tapi sekarang ini orang. Ya kan, yang benar-benar mengubah daripada hidup saya. Pikirkan saudara, ingat kata-kata ini. Ya, saya mau katakan pada saudara, segala kebutuhan saya telah disediakan Allah di kayu salib. Segala kebutuhan saya berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mempercayai akan semuanya ini. Katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara doa.
Saudara doa, saudara baca lagi catatan khotbah hari ini. Saudara doakan, percaya Tuhan akan pelihara kita, rohani kita. Ya kan, Tuhan pelihara artinya dia akan memberkati secara rohani, memberkati kita secara jasmani, diberikan sehat, kuat, umur panjang. Tuhan juga memberkati kita dengan hubungan yang baik, hubungan yang lebih baik. Bahkan kita bisa memiliki golden connection dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan juga pelihara keuangan kita, sehingga kita bisa melunasi semua kebutuhan dan kewajiban kita. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kita nyanyi lagu ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah bertolak, saya juga tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibatalkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.